Udah 19.45 ya. Kita mulai dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang deconstruct, character design, dan animation. Dan soalnya kita gabung sama materi minggu lalu ya, soalnya minggu lalu kita libur. Jadi minggu ini, yang malam ini kita bakal bahas 4 hal, yaitu deconstructing, shape language, color theory, sama animation. Nah, yang pertama kita bakal deconstructing. Deconstructing ini kita diskusi ya. Di ini linknya aku kirim di chat. bit.ly/deconstruct.eu kita bakal deconstructing game Among Us. Nanti jangan lupa sign in biar kalian bisa ngedit-ngedit di sini juga. Gitu. Oke, sudah ada kelihatan. Oke, jadi deconstruct itu apa? Deconstruct itu kayak membedah game gitu ya. Nah, ini di sini kan ada mekanik, dynamic, sama aesthetic. Mekanik itu apa? Jadi di sini tuh mekanik adalah kayak komponen dasar gitu ya, yang berisi aturan dari game. Jadi mekanik ini mencakup apa aja yang dilakukan sama pemain, algoritma, dan struktur data di game itu, gitu kan. Nah terus komponen ini dibikin sama desainer game dan sifatnya itu konkret, gitu. Jadi komponen ini bisa bikin pemain melakukan suatu aksi. Nah terus ada dynamic. Dynamic itu di bahasa Indonesia apa? Dinamika. Dinamika itu jadi dia itu kalau dideskripsikan kayak gameplay. Komponen ini itu hasil interaksi antara mekanisme sama playernya. Jadi dinamika itu menentukan apa yang terjadi dengan player ketika mekanismenya itu bekerja. Nah, terus yang terakhir ada estetik atau estetika. Estetika itu berhubungan dengan respon pemain terhadap dinamika suatu permainan. Jadi dinamika itu nyambung ke mekanik, estetik nyambungnya ke dinamik. Kayak gitu. Nah, estetika ini berhubungan dengan emosi yang akan dihasilkan oleh pemain saat memainkan game tersebut. Sifatnya itu abstrak, soalnya per orang itu experience-nya beda-beda ya, kayak gitu. Nah, terus sekarang nih yang paling pertama kita bahas, karena kita diskusi, jadi kita ngobrol-ngobrol aja santai, oke? Karena aku pikir juga kita jarang ngobrol-ngobrol santai. Kalau bisa on mic ya. Yang pertama kita bahas tentang genre-nya dulu, genre-nya Among Us. Nih. Gimana? Social deduction. Wait. Kita tambahkan di sini ya. Apa tadi? Social deduction. Oke. Ada lagi. Taruh gini aja. Ayo, strategi masuk. Ya, kita harus memikirkan strategi. Strategi. Ada lagi. Family friendly. Kalian bisa nulis sendiri di sini. Sini kemarilah kalian, mana mos-mos kecil kalian. Tadi kayaknya banyak, sekarang gue ngilang kalian di mana. Oh, ini. Hai, kalian bisa nulis di sini dengan pakai T apa 3 shortcut-nya. Ayo, diisi di sini. Kok jadi merah? Gantinya kan aja. Ini. Ada color. Nah. Oke. Ada lagi?
Social deduction, strategi, family friendly. Ini kayaknya ada. Ini masuk nggak sih survival? Oh, kalau nggak gitu kita sambil ngecek nih di Steam. Survival 2D. Oh iya, dia space ya masuknya. Ini kan nggak space semua. Ada yang lava gitu kan. Oh iya. Ini game fitnah. Kemana kalian? Kamu mau nulis apa? Udah, ini aja. Mana ini? Arya, Firda Arga, panggilannya siapa? Firda. Afif, gimana? Udah, mau ditambahin apa udah ini aja? Udah kayaknya. Oke. Sekarang kita pindah ke mekanik nih ya. Di mekanik ini ada elemen, rules, goals, sama win or lose states. Jadi yang pertama nih elemennya. Yuk kita isi. Ini aku kasih hint satu nih elemennya maps. Jadi elemen itu apa-apa aja yang ada di dalam gamenya gitu loh. Jadi apa elemen-elemen penyusun gamenya di sini. Kalian kalau mengisi bisa pakai sticky notes itu N atau 6. Itu yang ke 6 dari bawah. Ini diisi di sini. Yuk, kita mengisi bersama. Masuk sini. Aku kepo. Apakah ada lagi di sini? Jangan malu-malu, nggak apa-apa ngisi. Selain ada maps, terus apa lagi elemennya yang ada di dalam game Among Us? Ya saya kok bingung ya. Ayo. Ini aku kasih satu lagi nih, kalau bingung. Kok jelek? Tas. Apa lagi dong? Sabotage. Masuk. Kopas. Dilarang menggunakan kopas. Enggak apa-apa. Mission list. Oke. Ini siapa nih? Arya? Sudah itu semua. Ada lagi. Nah, kalian mainin apa ini? Ini nggak ada yang di apa namanya? Si pemainnya nggak ada yang nggak ada gerakin apapun dong ini. Ada lagi apa playernya disebutin? Apa aja playernya? Saya lihat nih. Mantap. Oke. Oh iya, mereka punya pets. Aku baru nyadar. Oh iya, berarti ada yang dipakai apa? Topi, baju. Top up. Udah masuk atribut itu. Oh iya, ding atribut. Benar. Oke. Kita sambil ngisi rules juga deh daripada kita menunggu satu persatu nanti kelamaan. Rules-nya, apa rules yang ada di dalam? Masuk, kill enemy. Kill everyone. Nggak gitu itu rules. Rules-nya mau apa itu? Itu terusnya imposter. Itu maksudnya strategi, Bapak. Oh.
gitu. Rules-nya mungkin pas waktu mati harus kayak gimana, pas waktu di in-game harus kayak gimana, atau pas waktu diskusi harus seperti apa. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar apa gitu. Gak boleh pakai kata mutiara. Oke. Crewmate. Find the real imposter. Oke, aku kasih clue juga lagi nih. Fitnah. Game. Terus. Yep. Mute mic. True. Terus apa kalau mati, rules-nya apa? Isi pakai bahasa Indonesia aja, lucu-lucuan. Tidak boleh mengaku. Ya. Masuk, jangan di depan umum. Masuk. Oke, harus Harus bohong. jangan toksik, boleh, boleh. Kita membahas tentang bagaimana cara berdiskusi yang baik dan benar. Siapapun yang mati. Ini apa? Siapapun yang mati pilih yang warnanya gelap. Dihapus. Oh siap, jangan baperan. Ya, aku tadi nyoba main Among Us. Ternyata satu room isinya orang Jepang semua. Bahasa ramen. Bahasa ramen. Saya tidak makan ramen. Oh, I don't speak ara-ara. Oke, kita sudah memiliki banyak rules di dalam ini. Dan kita beralih ke goals apa yang pengen dicapai di dalam di dalam game ini. Pasti. Kematian crewmate. Iya. Mungkin step menangnya bagaimana? Misinya sudah selesai semua atau seperti apa? Udah. Ya, ini goals untuk mencapai permainan yang baik dan benar ya. Itu rule lo. Oh iya. Selesaikan misi. Apa lagi ya goalsnya? Goalsnya Ada loh goalnya buat impostor itu. Apa ya? Yang paling penting. Goalsnya buat impostor. Apa Yang tuh? wajib. Nah, Makan kru. bukan makan teman, makan terima itu. Ada teman. Panen dosa. Farming dosa. Ya, kita farming dosa di sini. Oke, jadi kita sudah mengerti goals apa yang ingin dicapai oleh pemain-pemain yang ada di sini, dan kita sekarang membicarakan win or lose stage-nya. Jadi di kondisi apa
kita pakai warna merah buat impostor, warna warna merah buat impostor, warna biru buat crewmate gitu aja ya kali ya. Win or lose state-nya. Oke, jumlah crewmate less than equal jumlah impostor. Masuk. Terus apa lagi nih? Kalau loose-nya Habis kelar. masih kelar. Oh iya, harusnya rules-nya tadi ditambahin meskipun udah mati tetap ngerjain misi. Iya. Terus apa lagi? Win or lose stage-nya. Ini deh, aku tahu. Warna merah ya. Coba cara gitu. Ganti warna merah. Ini. Oke. Betul. Oh iya. Oke, apa lagi? Matikan lampu. Ketika kamu bisa matiin lampu, kamu bakal menang. Matiin lampu gak bisa. Goals-nya bunuh semua orang dengan mematikan lampu. Apa? Kayaknya ini doang nggak sih? Apa ada lagi? Oh iya, benar. Bisa menebak semua impostor. Semua Udah. fisik. Udah ya, ini aja ya. Berarti kita next ke dynamics-nya. Nah, ini kita membicarakan tentang strategi. Strategi apa yang kita gunakan untuk apa namanya? Untuk bermain Among Us. Apa nih strateginya? Aku mau nyumbang satu. Oh, masuk. Keliling bareng-bareng. Jadi nanti impostornya bakal ketahuan. Kayak pas waktu itu. Mengawasi crewmate. Boleh. Tapi Anda jadi nggak ngelakuin tas dong jadinya, Bapak. Malah dicurigai. Oh, Iya. tentu saja, biar saya yang Malah Anda yang di food ya. Hit and run. Beneran. Bunuh crewmate. Oh, masuk. Bunuh crewmate saat mati lampu. Kerjaan siapa ini? Oh, ini aja. Mungkin di sini. Ini pada strateginya si impostor semua ini ya. Ini kalian bakat jadi psikolog. Strategi. Buset nih. Gunakan deduksinya saat
Gunakan cheat. Curigai orang yang nggak ngetas. Ya, ini sangat berkebalikan dengan yang mengawasi crewmate untuk melakukan tasnya ini. Memang. Oke. Next. Kita sambil nunggu. Best way to win. Jangan memandang crewmate terlalu lama. Oh, Bose bawa keju yang kotak. Jangan gunakan topi sombrero. Squidward dah. Buat lingkaran. Oke, best way to win. Sampai ke best way to win. Aku nggak pernah menang ya. Incar yang pro. Oke. Membunuh yang tidak pro. Begini. Aku paling nggak bisa suruh bohong. Iya, incar yang sudah berpengalaman. Masuk. Kerja sama tim dalam by one. By one nggak ada timnya, Pak. Iya. 1-1. Oh iya. Apa lagi ya? Best way to win. Nggak kepikiran. Kita sambil ngisi challenge-nya apa ya? Oke. Biar tidak satu-satu, oke. Kembali seperti tadi, kita isi challenge-nya juga. Apa yang bikin game ini tuh apa challenging atau kayak apa namanya? Challenging itu. Menantang, yes. Hit and run. Takut ketahuan. Mau tapi takut dosa. Kan itu challenging. Gimana kita berpikir agar tidak berbohong. Jujur sebagai impostor. Merusak pertemanan, boleh masuk. Iya sih. Dengan tuduh-menuduh ini. Apa lagi nih? Hancurkan mental. Melatih jadi hancurkan mental impostor. Boleh. Ada lagi. Kalau misalnya sudah, kita pindah ke estetik. Kita membahas tentang bagaimana perasaan kita untuk dalam bermain game Among Us ini. Jadi yang paling pertama, how was your experience? Emosi. Benar. Merasa bersalah.
Physical. Nikmat kalau berhasil. Masuk. Yeah, I feel you. Tambahin. Kan. Apa lagi ya? Enggak, Kak. Oke. Sekarang kalau misalnya mau nambahin di experience-nya nggak apa-apa. Tapi kita juga bakal ngisi what did you like from this game? Apa yang kalian suka dari game ini? Mungkin bentuknya, atau mungkin tampilannya, atau mungkin gameplaynya, atau mungkin kalian bisa menyalurkan hasrat membunuh. Bentuk karakter, orangnya lucu. Oh ya, variasi kill animasinya. Kalian sehati. Oke. Flexing. Apa yang mau kamu flexing kan? Kamu bisa flexing. Flexing pad. Boleh. Nggak apa-apa, bagian dari itu. Tulis aja sudah. Kita membahas. Habis rasanya seperti kita tidak dekat satu sama lain. Lusin saja. BGM graphics. Ya, ada BGM ya. Bunyi create gitu, buka pintunya. Oh, I see, BGM kill. What did you like from this game? Apa yang aku suka dari game ini? Oh. Aduh. Bisa self report. Kick button. Ini bisa nge-kick ya? Vote itu, vote kick. Oh, iya. Tasnya. Wah, suka sama tasnya. Oke, sambil kita ngisi apa yang kita suka, apa yang nggak disuka dari game ini. Ungkapkan saja. Mati duluan. Berarti ini antara kamu udah pro dan bisa menebak siapa yang jadi impostornya ini pasti. Pasti bikin penyakit hati. Kasih yang penyebab gelut. Boleh. Oh iya, Kak, bisa add friend. Ya, kalau misalnya bisa main sama orang seru. Kok pay to win.
Enggak stabil. Boleh, boleh. Isi sudah, isi sudah. Tiba-tiba Udah di P. McP. Boleh. Suka duganya banyak banget yang main game ini ya. Sedih sekali. Did you have terus kita karena sudah terisi penuh, kita lanjut. Did you have fun playing this game? Why? Kenapa? Kenapa kalian senang nggak main gamenya? Kalau senang kenapa? Kalau nggak senang kenapa? Kalau misalnya developernya lagi liatin gitu kan, pertama dia seneng gitu kan, tentu saja tidak. Senang bunuh teman sendiri. Bakat-bakat jadi psikolog nih. Psikolog. Jadi bubi psikolog. Bakal jadi Kaneki. Psikotes. Psikopat. Did you have fun playing this game? Males kalah debat. Boleh. Melatih mental. Bisa, mental. bisa. Gamenya apa yang menyenangkan? Apa? Kenapa game ini fun? Iklan. Iklan yang bervariasi. Apa yang berbayar kan? Beli di Steam nggak ada iklan. Iya, beli. Support developer lokal. Enggak sih, itu bukan developer lokal sini. Developer lokal itu bikinnya para kacup gitu. Iya. Breakout-nya. Yes. Benar sekali. Tapi Sama game-game sekarang yang baru itu apa? Coral Island. Tapi masih butuh dana. Udah sih udah tutup ya. udah kok. Masih dalam proses pengerjaan ya. Yang Coffee Talk itu juga bagus. Nah, ya itu juga. Production. Apa namanya? Coffee Talk. Kopi bicara. Kami butuh map baru. Yang depan update. Buset. Satu lagi. Biar pas 9 gitu, lucu 9. Ya, enggak harus. Begelut kita. Isinya 9, diisi 9 beneran. Apa ya? Apa ya? Kenapa aku main ini? Oke deh. Baiklah. Kita akhiri dengan tanda tanya. Kita sendiri juga nggak tahu kenapa ini gamenya fun, tapi akhirnya kita bisa jadi kita punya pandangan gimana kita bikin game strategi yang family friendly dan juga melatih social deduction
Dan kita punya gambaran gimana sih bikin gimana sih game-game yang sempat viral itu dibikin gitu kan. Apa-apa aja yang bisa bikin game itu viral sebenarnya sih, soalnya karena pandemi ya kayaknya. Lagi pada di rumah doang bosan. Sama apa lagi? Itu apa gamenya itu kenapa sih itu? Viral. Iya, Banyak dari banyak streamer yang main. Oh iya, karena banyak yang main juga. Kalian kalau mau menggambar crewmate-nya dan nanti aku gambarin biar nggak sepi. Yang paling menyebalkan adalah menggambar tangan. Yeay, selesai. Kita telah selesai dengan deconstruct. Yeay, blok. Yeay. Oke, sekarang kita kembali ke PPT. Nah, kan desain karakter nih ya. Sebelum, karena tadi, untuk deconstruct-nya selesai, sekarang kita masuk ke materi yang minggu ini, desain karakter. Nah, sebelum kita tahu gimana desain karakter, kita tuh seenggaknya harus paham tentang bahasa yang secara nggak langsung itu disampaikan. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu gimana player itu lihat karakter yang kita buat itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu loh. Nah, kita kan kita membuat si karakter ini sesuai dengan deskripsi yang deskripsi yang udah kita buat gitu kan. Nah, jadi untuk 2 dimensi itu ada 3 basic shape atau 3 bentuk yang paling basic, yaitu lingkaran, segitiga, dan kotak. Nah, yang pertama itu segitiga. Segitiga ini dia tuh untuk language-nya dia tuh memiliki arti kayak kesan gitu. Kayak kesan itu movement and sharpness, deviation, valence, feel safer, unstable, and dangerous. Jadi kan kalau misalnya segitiga itu dia punya ujung yang lancip gitu ya. Jadi kayak kesannya itu lebih dangerous gitu loh. Makanya kan kalau misalnya ada spike atau apa gitu kan dia pakai segitiga gitu kan. Soalnya ada ujung-ujung yang lancipnya. Soalnya dia juga ngasih kesan yang berbahaya. Biasanya dipakai buat villains atau kayak antagonis gitu. Terus yang kedua adalah square. Oh ya, jangan lupa absen ya. Itu linknya ada di chat. Oke, ini. Yang kedua itu ada square. Square itu menggambarkan tentang melambangkan physicality and masculinity, stability, dependability, discipline, strength, reliability, boredom, stationariness, and stupidity. Jadi kalau persegi ini dia tuh punya kesan stabil gitu ya. Jadi dia biasanya menggambarkan seseorang yang kuat dan bisa diandalkan kekuatannya. Untuk basicnya square itu biasanya dipakai di cowok. Soalnya cowok itu kan rata-rata kalau misalnya udah udah remaja gitu, dia kan yang kalau cowok kan dadanya bidang gitu kan, atau mungkin dan juga kalau misalnya gambar karakter cowok itu garisnya itu lebih tegas gitu loh daripada cewek. Jadi ada misalnya di jawline-nya atau mungkin kontur mukanya itu lebih tegas. Jadi kita pakai square. Ngomong ini untuk materi yang ini teori dulu, soalnya aku juga masih belum bisa menunjukkan secara live gambar. Saya tidak pintar menggambar. Terus yang ketiga ada circle atau lingkaran. Dia tuh punya kesan positivity, femininity, terus peace, kindness, softness, safety, wholeness, emptiness, loneliness, magic, and mystery. Terus untuk misalnya kalau kalian misalnya menggunakan shape lingkaran di karakter cowok, itu menggambarkan dia tuh kayak kind, soft, happy, or weak gitu kan. Misalnya untuk si
adiknya namanya siapa? Russell ya. Itu dia tuh kan kayak dia happy terus kayak soft boy gitu kan. Jadi untuk basicnya itu dia lebih ke arah circle. Dan juga untuk square sendiri yang tadi itu nggak harus di karakter cowok ya. Maksudnya karakter cewek yang kayak rada-rada maskulin gitu bisa digambarkan dengan square. Jadi untuk basicnya ini kita nggak harus menggunakan melulu segitiga atau melulu kotak atau melulu lingkaran. Itu kita bisa gabung-gabungin gitu loh. Kita bisa berkreasi dengan basic shape itu kayak gitu. Terus next itu ada color theory. Nah, yang pertama ini waktu kita belajar color nih ya. Kan tadi kita belajar bentuknya ya, sekarang belajar warnanya. Kalau misalnya warna ini ada hue, saturation, sama lightness. Lightness ini atau value ya. Jadi misalnya buka di sini. Kalau misalnya hue itu pen aja nih. Aku ambil warna biru nih ya. Ini kayak gini. Terus ini hue-nya ada 244, saturation-nya 100, untuk lightness atau value-nya ada 100. Nah, kita gantinya di sini yang hue, saturation, sama value. Kalau misalnya RGB, nah ini ada RGB sama CMYK. Kalau misalnya RGB itu lebih ke arah yang digital yang ditampilin di screen, kayak gitu. Kalau misalnya CMYK itu untuk yang dicetak gitu, untuk cetakan. Soalnya kadang-kadang yang ditampilin di layar sama yang dicetak itu biasanya beda gitu warnanya. Kayak gitu. Terus ini kita ambil hue ya. Ini kan hue, saturation, value. Kita tambah hue-nya. Kita kurangin dulu deh. Ini. Kita kurangin lagi kayak gini. Sini. Habis itu ini yang kalau misalnya kita tambahin ya tadi ini hue-nya 224. Terus kalau misalnya kita tambahin jadi warna ungu, tambahin lagi jadi kayak lebih ke arah pink. Terus habis itu lebih tambahin lagi kayak warna merah. Nah ini dia ini masuknya lebih ke salah kok lebih. Aduh. Mana kursorku hilang. Dia ini disebut hue. Hue itu adalah warnanya. Warna apa itu? Kayak gitu. Terus kita beralih ke saturation. Kita ambil saturation-nya ini di sini. Terus habis itu saturation-nya karena udah 100 berarti otomatis kita bisa ngurangin. Ini jadi 81, ini 67, ini 54, dan ini 42. Nah, jadi lama-lama itu dia tambah pudar gitu warnanya. Jadi kayak intensitas warnanya pudar. Saturation. Jelek, biarin deh. Jangan deh. Masih kuning lagi juga tetap jelek sebenarnya. Oke. Saturation. Terus habis itu ada value yang ketiga. Value ini 100 tadi, kalau aku kurangin jadi 86. Kalau aku kurangin lagi jadi 78. Aku gini. 67, 50, 41. Nah, ini makin lama makin gelap gitu kan warnanya. Kalau tambah ke sini jadinya tambah hitam. Kalau misalnya saturation tambah kecil, tambah tambah kecil, tambah terang gitu. Kalau misalnya value tambah gelap. Nah, terus perlu diingat juga
ini kan warnanya sama nih. Aku ambil dari warna itu, salah. Aku ambil dari warnanya yang sama, warna biru yang hue-nya 224. Nah, ini dari sini ke sini itu dia disebutnya monokrom. Dulu aku kira monokrom itu warnanya cuma hitam putih doang, tapi ternyata monokrom itu apa namanya? Dia itu kayak dari urutan saturation sama value-nya apa? Dari ini kan sebutnya mana ini kursorku. Ini tuh namanya tint, ini namanya shades. Jadi dari tint sama shades ini, kalau misalnya kita maininnya cuma di saturation sama value-nya aja, itu dia disebutnya masih monokrom selama nilai hue-nya nggak berubah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatiin itu, kalau misalnya kita main di vertikalnya kayak gini, kalau misalnya di Clip Studio Paint itu dia pakai kotak ya, kalau nggak salah di Anda pakainya segitiga kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya ke sini itu nilai ini yang di bawah, ini lightness sama kayak value-nya semakin kecil semakin hitam. Kalau misalnya aku naikin ke atas ini, saturation-nya kalau misalnya aku naikin ke sini, saturation-nya tambah jadi 0. Kayak gitu. Itu tentang hue, saturation, sama value. Habis itu, kita balik ke sini, itu ada color scheme. Jadi ada skema warnanya, itu sama ada 3. Jadi ini gimana cara kita milih warna gitu. Ada analog, complementary, sama triadic. Ini kita hide dulu. Terus ini ada color wheel. Ini ada color wheel. Terus yang pertama itu tadi, salah. Yang pertama tadi analog ya. Analog itu adalah kalian bisa untuk skema warna analog itu kalian pilih 3 warna yang bersebelahan, kayak misalnya ini sama ini. Ya, aku taruh ini sama ini. Terus habis itu kita coba putar. Terus misalnya ini. Jadi skema warna ini gimana kita kayak buat milih skema warna kayak gitu. Ini sama ini. Nah, kayak gini. Ini analog. Nah, terus oke, analognya aku. Ini analognya aku hilangin. Terus ada complementary. Complementary ini adalah warna yang berkebalikan atau opposite each other. Jadi berkebalikan satu sama lain. Misalnya ini sama ini, dia kan berkebalikan nih. Maksudnya dia berseberangan gitu kan. Nih, aku taruh sini warna kuning sama warna ungu. Terus complementary kita rotate. Salah. Kita rotate warna ini. Biru sama, ini makanya kenapa biru sama oranye itu warnanya kayak kelihatan enak dilihat gitu kan. Soalnya dia masuk ke warna complementary kayak gitu. Nah, ini biru sama oranye. Nah, terus yang terakhir ada triadic. Triadic ini sesuai sama namanya ya. Tri kan 3 nih. Jadi dia itu membentuk 3 titik. Nah, ini kan jumlahnya ada 12. Jadi kita taruh
ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Kebetulan ada 12, jadi bisa dibagi 3-3. Jadi triadik ini bentuknya ada tiga titik kayak gini. Kalau disambungin dari tengah, kayak logonya BMW gitu kan. Kok BMW? Mercedes. Oh iya. Oh iya. Mercedes, sorry. Pantas, nggak fokus. BMW kotak-kotak dong. Makanya, kok tadi mikir BMW. Terima kasih atas kebetulannya. Jadi, ini triadik bentuknya kayak logonya Mercedes. Oke. Nah, kayak gini. Kuning, merah, sama biru. Warna itu ya, warna primer. Terus misalkan kita pindah ini jadi warna hijau, oranye sama ungu. Jadinya kayak gini. Ungu, oranye sama hijau. Nah, ini adalah warna-warna dari skema ini skema analog. Terus habis itu ini tadi skema komplementari. Yang ini itu triadik. Nah, oke, untuk skema warnanya itu kayak gitu. Nah, terus untuk warnanya sendiri itu mereka punya pengertiannya masing-masing atau bahasanya masing-masing. Yang pertama, warna merah. Warna merah itu dia menggambarkan dia punya makna kayak passion dan danger. Jadi kayak rasa amarah gitu kan dianggap terus habis itu kayak keinginan dan juga ya rasa marah gitu kan, itu warnanya bisa bisa pakai warna merah. Terus kalau misalnya warna oranye itu lebih ke arah energi gitu kan. Terus kalau kreativitas juga dia dilambangkan dengan warna oranye. Terus untuk warna kuning itu lebih ke arah sesuatu yang menyenangkan dan kayak aktif, kayak sesuatu yang kayak anak yang aktif gitu kan, kayak Russell tadi warnanya juga kuning gitu kan, ada warna kuning. Terus untuk hitam itu dia melambangkan kayak death dan power. Nah, lanjut ke yang hijau. Kalau hijau itu kan nature, kayak lingkungan gitu kan. Terus habis itu biasanya healing kan juga warnanya hijau. Terus habis itu ada biru yang melambangkan ketenangan kayak calm and wisdom. Terus yang untuk yang ungu itu ada wealth dan ambition. Dan warna putih itu untuk purity dan peace. Nah, terus untuk warna merah, kuning, sama oranye itu dia masuk ke tone-nya yang warm. Jadi dia lebih hangat gitu loh kalau misalnya dilihat gitu kan. Tone-nya yang lebih hangat. Nah, kalau misalnya warna biru, ungu, sama hijau itu dia masuknya ke tone yang cool kayak gitu. Terus next kita membahas tentang animation. Jadi di sini habis ini kita bakal bahas tentang 12 principle of animation atau rules-nya dari kita bikin animasi. Nah, buat ngerjain animasi sendiri ini itu bukan butuh sih, maksudnya kayak seenggaknya kalau misalnya paham sama dasar fisika itu lebih baik. Makanya kalau misalnya dulu yang SMA nih pikir fisika buat apa gitu kan, pada akhirnya sekarang pas waktu misalnya nanti kalian mau jadi animator juga bakal kepake gitu. Yang pertama itu ada squash and stretch.
Jadi kalau misalnya lihat itu, ini bolanya kan memanjang gitu ya, memanjang terus habis itu jadi flat gitu kan. Habis memanjang terus dia kena tanah langsung jadi flat. Nah, ini bisa tergantung dari material penyusun si objeknya itu, kalau nggak gitu dari masanya. Jadi kalau misalnya kita lihat animasinya kayak gini, kita tuh bisa bayangin si yang objek sebelah kiri itu bisa jadi sebuah balon gitu, balon isi air gitu kan. Biasanya kan dia lebih stretchy gitu kan, bisa stretch gitu, bisa memanjang. Terus kalau misalnya si yang sebelah kanan itu kayak bola bowling gitu kan, berat gitu. Jadi kayak dia nggak nggak bentuknya kayak solid gitu. Nah yang kedua itu adalah anticipation. Anticipation itu apa? Jadi kayak misalnya nih, ini kan lagi mukul orangnya. Itu dia arahnya ke belakang dulu, tangannya dikebelakangin, baru dia pukul ke depan gitu kan. Nah, coba kalau misalnya nggak pakai nggak pakai anticipation, kayak tiba-tiba langsung mukul aja gitu kan, kayak tenaganya itu nggak ada tenaga yang diberikan gitu kan, nggak ada powernya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalian main pakai pegas apa per gitu kan kalau misalnya kalian pencet gitu pernya, terus habis itu kalian lepas, dia kan langsung kayak lompat gitu kan, langsung kebuka gitu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah staging. Staging ini gimana cara kita ngatur arah audiens ini mau lihat kemana gitu kan. Yang pertama misalnya kita lihat ke sini, terus habis itu lihat ke sini. Jadi kita mau arahkan si yang nonton itu, si yang lihat itu ke pisang, terus ke orang, terus orang-orang yang ngetawain si orang yang jatuh ini. Jadi juga di staging ini kita kita harus nentuin peletakan objek-objek yang pengen dianimasikan atau objek-objek yang pengen diperhatikan oleh oleh yang nonton gitu kan. Terus ada straight ahead atau post to post. Jadi post to post sendiri ini post to post ya. Post to post itu kayak kalian bikin lokasi kunci di mana misalnya si ini kan mau lompat ke sini. Jadi lokasinya ini, terus lompat ke sini, terus dia landing di sini. Set, lompat, landing. Kayak gitu. Ini post to post. Jadi dia ngasih objek kuncinya untuk menggambarkan gerakannya kemana. Nah kalau misalnya straight ahead ini, jadi kalian gambarnya kayak gini, ini post to post ya. Terus kalau straight ahead itu kayak gini, nah digambar secara runtutan. Nah untuk post to post itu lebih enak dipakai buat animasinya action. Jadi kalian bisa nentuin si objeknya ini mau landing di mana, mau berhentinya mau di mana, mau kayak gimana. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya straight ahead buat action, nanti jatuhnya bisa jadi kalian kayak gini. Straight, nggak nutut ke sininya. Jadi kayak ada perubahan dan nggak stabil pergerakannya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada follow through dan overlapping action. Jadi follow through ini adalah cara bagian dari badan itu tetap gerak, padahal badannya itu udah berhenti. Misalnya kayak gini. Ini ya. Nah ini antenanya kan gerak dulu. Nah kalau overlapping itu offset di antara timing badan dan bagiannya. Jadi ada waktu antara badan sama bagiannya. Nah, track itu adalah momen delay dari bagian badan yang menekankan momen inersia gitu kan. Momen inersia itu kalau misalnya kalian lupa itu kayak mempertahankan posisi. Jadi nah ini kepalanya gerak tapi antenanya masih tetap di belakang gitu kan. Dia baru ngikut ke depan, terus ini berhenti,
dia baru arahnya antenanya baru maju ke depan terus balik lagi kayak gitu. Terus next itu ada slow in and slow out. Jadi di sini itu ada kayak kan kalau misalnya gambar animasi itu pakai frame ya, ada yang gambar pakai frame by frame. Nah, di sini itu kalau misalnya digambarkan dengan grafik, kalau pakai slow in dan slow out itu jatuhnya tuh kayak kayak gini. Gini. Jadi kayak bentuknya kurvanya cos kalau misalnya kalian ingat. Jadi di sini banyak frame-nya, jadi bisa memperlambat, terus habis itu ini kenceng, terus memperlambat lagi kan ini bentuknya. Jadi lambat, kenceng, lambat lagi untuk berhentinya. Nah kalau misalnya nggak pakai slow in dan slow out, ini dia nggak pakai slow in, jadi dia langsung ngegesret gitu, terus habis itu slow out-nya banyak. Jadi hasilnya kayak nggak halus gitu kan, nggak realistik. Nah terus yang ketujuh itu ada arcs. Jadi arcs itu kayak gimana nih kalau misalnya? Nah, makhluk hidup itu dia tuh cenderung bergerak dengan jalur sirkular atau melengkung. Jadi misalnya kita lempar frisbee ini, kan ini ada kayak melengkung gitu kan. Jadi arahnya dari sini. Ini arah matanya, arah kepalanya dari depan, terus dari hadap samping, terus hadap depan. Terus habis itu tangannya dia naik ke atas, terus turun, terus dia ngayun ke belakang. Kalau nggak gitu kita bisa gambarin dengan misalnya bola gitu kan. Bola kalian lempar ke atas. Seret. Dari sini terus turun. Ya, ini kan bentuknya kayak parabola gitu. Nah, itu namanya arc buat jalur sirkularnya. Terus yang ke-8 ada secondary action. Secondary action itu adalah bagian pendukung penggambaran situasi. Misalnya aja di orang ngetuk pintu ini, kan yang paling utama pergerakannya adalah si tangan kanan dari objeknya ini. Nah, untuk secondary action-nya adalah untuk secondary action-nya adalah tangan kiri. Coba kita lihat ya. Nah, ini ngetuk itu tangan kirinya jadi secondary action-nya. Coba kalau misalnya tangan kirinya ngepal itu kan kayak orang marah gitu kan. Terus kalau misalnya tangan kirinya kayak gitu kayak orang lagi seneng. Dan kalau misalnya tangan kirinya ngepal ditaruh di dekat kepala terus kepalanya celingak-celinguk gitu, itu kan kelihatan kayak dia takut ketahuan gitu kan. Jadi ada gestur yang membantu penggambaran situasi kayak gitu. Habis itu yang ke-9 ada timing. Timing itu bisa diatur dari banyaknya frame. Nah, ini semakin banyak frame-nya yang di sini, itu semakin lambat pergerakannya. Semakin detail pergerakannya. Ini karena lurus, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau misalnya digambarnya lebih sedikit, itu pergerakannya lebih cepat. Kalau misalnya dulu ada itu di SMP dulu mungkin pernah praktikum fisika yang kecepatan itu pakai mesin tik. Itu kan kalau misalnya si objeknya bergerak lambat, itu mesin tiknya itu jarak antara titik satu dan titik yang lainnya itu singkat-singkat gitu loh, pendek-pendek. Nah, kalau misalnya cepat itu titik-titiknya tuh jaraknya lebar-lebar gitu kan. Nah, ini kayak gini ya. Nah, untuk timingnya itu mereka berdua itu sama-sama bagus di bagiannya mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk yang banyak frame-nya itu dia itu untuk biasanya digambarkan untuk sesuatu yang detailnya lebih banyak. Nah, kalau misalnya detailnya lebih banyak, maksudnya kan pergerakannya lebih halus nih. Dan juga lebih lambat lah ya anggapannya. Itu nggak cocok buat
Kalau misalnya lagi lompat gitu kan kalian nggak mungkin kan kalau lompat itu kayak slow mo, gitu kita lagi di udara gitu kan nggak mungkin terbang. Jadi kita kalau misalnya untuk lompat itu frame-nya nggak perlu banyak-banyak kayak gitu. Contohnya aja kayak gini. Ini yang contoh timing. Ini nol anggap aja kayak di sini nggak ada nol frame ya. Ini kayak orang habis kena pukul, cuma ada begin sama N-nya doang. Nah terus kalau misalnya ini ada satu itu kayak kena objek gitu kan kayak dipukul sama talanan. Ya ini rolling ini kan. Terus kalau misalnya 2 ini kayak orang lagi sakit otot, terus kalau misalnya 3 ini kayak lagi menghindar gitu kan. Terus yang keempat ini kayak minggir kamu gitu kan. Terus yang kelima ini kayak ke sana gitu kan. Terus yang keenam itu kayak keren kan gitu kan kayak lihat mobil keren apa gimana. Nah, terus yang ketujuh ini kayak nggak kelihatan gitu kan. Yang ke-8 itu kayak nyari sesuatu di rak gitu. Terus yang ini yang ke-9 ini kayak liatin sesuatu dengan serius dan terus yang ini yang ke-10 itu kayak orang lagi molet gitu. Dan juga ini untuk timingnya sendiri didukung dengan ekspresi mukanya. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa semakin jelas dia ini sedang apa dan sedang kayak gimana keadaannya dengan si ekspresi mukanya gitu kan. Jadi meskipun gerakan kuncinya sebenarnya sama aja, tapi kalau misalnya untuk secondary action kayak misalnya si raut mukanya itu menggambarkan kondisi yang lain kayak gitu. Terus yang ke-10 ini ada exaggeration. Exaggeration ini kayak melebih-lebihkan. Jadi misalnya nih, ini bikin sedih, bikin tambah sedih. Ini seneng, bikin tambah seneng. Terus misalnya ini kayak khawatir gitu kan, bikin kayak tambah gugup gitu kan. Terus ini kalau misalnya aneh ya bikin tambah aneh gitu. Jadi kayak bikinnya jangan setengah-setengah gitu loh, kayak biar benar-benar kelihatan kalau misalnya ekspresi apa yang dikeluarkan oleh objeknya kayak gitu. Nah, terus ini ada solid shape yang ke-11. Untuk animasi itu sebenarnya lebih baik digambar dengan basic shape 3D biar nggak kelihatan flat kayak gitu. Kalau misalnya basic shape 2D dua dimensi itu kan tadi udah disebutin ya, yang segitiga, lingkaran sama kotak. Kalau misalnya 3D itu kayak balok, tabung sama bola. Coba ini kalau misalnya kalau misalnya bikin kubus juga hindarin garis paralel. Ini kan garis paralel, lurus kan ini. Bikin yang kayak gini, bentuknya lebih 3D. Kalau misalnya paralel, nah ini bentuknya lebih flat. Nah, ini contoh bikin karakter dengan basic shape 3D. Coba bandingkan sama yang 2D, ini kan lebih kayak yang 2D lebih kayak flat gitu kan, dan susah buat dianimasikan. Kayak gitu. Terus ini ada appeal. Appeal ini adalah penampilan ya, appeal. Penampilan itu bukan nggak harus melulu good looking. Yang penting interesting gitu loh. Nah, gimana caranya biar bikin karakternya itu jadi lebih interesting? Itu ada 3 cara. Yang pertama itu variety of shape atau memvariasikan shape-nya. Misalnya ini kan bentuknya ditambahin jadi lebih bulat gitu kan. Terus yang kedua adalah make it simple. Jadi ini kan banyak banget kan detailnya. Kalau misalnya dianimasiin kan kalian nggak mungkin nganimasiin detailnya satu-satu. Jadi disimpelkan aja. Terus habis itu kalian bisa main dengan proporsi. Ini kan kayak jidatnya dilebarin, terus habis itu tangannya dikecilin, badannya dikecilin, kakinya dipanjangin, kan kayak gitu. Jadi lebih interesting untuk dilihat. Seperti itu. Tadi jelasin kayak nge-rap. Thank you. Jadi nanti ini PPT-nya udah aku taruh di Google Drive yang ada di deskripsi grup WA. Kalau misalnya kalian mau ngecek atau mungkin belajar ini source video untuk pembelajaran hari ini yang animation principle, color theory sama shape language. Kalau misalnya kalian mau belajar, jadi sekian kayak gini. Misalnya ada pertanyaan atau kayak gimana, bisa ditanyakan.
Oh ya, ngomong-ngomong nih, habis ini kan puasaan ya. Kalau misalnya puasaan kan nggak ada mini kelas nih. Dan juga sebenarnya kalau misalnya sekarang kan masih agak bingung ya, mau difokusin kemana. Nah, dari kalian nih aku tanya dulu, yang kalian yang datang mini kelas. Jadi rencananya kan nanti Ramadan itu kita mau dari mentornya mau bikin video gitu kan. Kalian itu lebih banyak tertarik ke art atau ke programming nih? Soalnya kayak mungkin di sini pengen belajar programming kah, apa pengen belajar ke artnya kah, kayak gitu. Jadi mungkin nanti pas waktu Ramadan bisa lebih difokuskan gitu materinya. Apa mungkin langsung videonya bikin implementasi bikin game, tapi kalau misalnya kayak gitu kan agak ribet gitu kan. Apa mau basic programming kah atau mungkin basic 2D art atau 3D art gitu? Menurut kalian kayak gimana? Programming. Programming, oke, satu programming. Yang lain? Dari saya programming juga. Programming, oke, 2 programming. Saya juga programming, Kak. Oke, 3 programming. Dua-duanya Programming gimana? juga. Programming. Ini ada yang art 1, oke. Berarti untuk programming kan kita rencananya nih bakal pakai Unity ya. Berarti kita kan bakal belajar tentang C#. Gimana? C#. Yes. C pager. Dia ngomong C tag. Berarti C hashtag. Berarti ini ya lebaran. Ramadan nanti video pembelajarannya bakal ada basic programming gitu ya. Oke dulu dong. Jawab oke dulu dong. Oke. Oke. Oke nih. Oke. Jangan lupa absen juga ya. Kalau misalnya ini ada yang tanyain, kalau misalnya nggak ada, keburu kemalaman, mau job sheet, keburu nge-job sheet juga. Yang keburu mabar. Yang mabar, silakan mabar besok Jumat. Yang mau PUBG, Valorant, CS, silakan nggak apa. Ya, yang mau nge-game PUBG, Valorant, CS, FF. Aduh. Sakit mata nanti. Kasihan matanya. Oke deh, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, aku thank you dulu. Thank you for coming. Terima kasih telah datang di mini kelas hari ini. Dan sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat ngejob Sitria.